dia itu powerful, cuman powernya belum optimal. Dia rasa antusiasnya belum terasa. Kebetulan bicara juga berubah. Bisa itu bisa dimainkan, itu bisa dilakukan. Ada yang bisa dilaporkan ke papa, mungkin sekolah bagaimana? Langsung dibalas lagi. Iya, apaan? Dia pas antusiasnya belum terasa. Ketika mengatakan, Pak, ini adalah produk terbaik yang ada di pasaran, intonasinya belum dimainkan. Pak, ini ada produk terbaik nomor 1 di pasar. Eye contact-nya bagaimana? Ketika mau closing, Pak, jadinya premium Mas dibuat 1 juta. Tatap sampai dia menjawab. Bahkan beberapa teori mengatakan harusnya sebelum dia menjawab, kita jangan ngomong. Kalau dia nggak jawab juga pelototin. Pak, premium Mas dibuat 1 juta. Bapak. Ya. Jadi itu baru bicara vokal. Vokal itu bicara kita bagaimana kita bicara. Kadang-kadang kita bisa berbanyak pelan. Bicara juga volume. Bisa juga bisik-bisik. Itu bisa dimainkan, itu bisa dilatih. Oke. Ini kita lagi di depan, saya nggak tahu di shoot sama kamera apa enggak. Ketika Mas ada yang ngomong. Tadi kata Mas Pai, ketika ketemu istri jangan membawa karisma dalam di kantor. Sama juga. Ketika misalnya katakanlah saya lagi presentasi, B2B, presentasi untuk company, maka sangat formal sekali. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang. Terima kasih banyak untuk Dewan Direksi, juga Pak Presiden Direktur. Formal sekali. Tapi ketika dulu kan nggak mungkin. Itu bicara intonasinya dong. Yang di Apa namanya vokal, area vokal. Ketika di rumah, ya istriku, anak-anakku, ada yang bisa dilaporkan ke papa, mungkin di sekolah bagaimana? langsung dibalas lagi. Iya, apaan? Oke, makasih. Itu udah visual, vokal, sama verbal. Nah, ini ngejamin nggak orang yang communication-nya udah oke, terus closing-nya selalu excellent gitu? Nah, ini menariknya. Kita sudah menggunakan fondasinya, yaitu bagaimana transfer antusiasme. Punya antusiasme, punya excitement yang sangat dalam tentang produk kita, tentang perusahaan kita, tentang diri kita, udah. Lalu excellent communication, khususnya dalam persuasi communication, udah dipelajari 3B tadi. Tentu saja balik lagi, sehebat apapun, sekeren apapun, terbukti bahkan dengan tadi ilmu hipnotis, lalu juga ilmu NLP, tetap aja namanya penjualan selalu akan ada polanya. Yang disebut penjualan adalah permainan angka. Jadi udah jago, itu pun hanya memperbesar rasio terjadinya penjualan atau closing, tapi tidak menghilangkan penolakan. Oke. Karena kalau itu menjadi suatu kepastian, ya, maka enak banget. Begitu mudah penjualan, begitu nawari, bla 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 bla. Oke, boleh Pak, saya 1. Balik kan kan? Wih, saya 1. Wih, closing. Beli. Tanda kiamat. Tanda yang pertama adalah closing. Tidak. Closing. Tidak. Closingnya gede. Biasanya gitu ya. Ada suatu pola yang membuat akhirnya keterampilan komunikasi internal atau disebut apa namanya? Interpersonal communication untuk meyakinkan atau mereframing, penolakan ini hanya masalah waktu, bahwa suatu saat akan ada yang mau. Tapi kalau ada yang mau terus, jangan reframing juga. Ini kok nggak mau, karena ini pertanda akan segera ketemu closingan yang case-nya besar. Nggak ada yang mau. Evaluasi diri. Ya, mungkin memang benar-benar ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kira-kira begitu kan? Oke, Kang Andri, thank you banget. Jadi kemampuan itu penting untuk dimiliki untuk memperbesar probabilitas closing, ya. Ada satu lagi yang terakhir, kaitannya dengan teknik sales ini dengan speak to change, kan? Itu yang kayak gimana sih? Yang harus dimiliki benar-benar yang paling mutlak, yang paling penting banget, yang harus dimiliki oleh sales. Kalau konteksnya speak, maka bisa kita lihat dengan angle yang lebih luas ya. Artinya komunikasi berarti bisa speak, bisa listen, mendengarkan ataupun
berbicara, maka seorang sales harus expert dalam dua hal. Speak-nya atau bicaranya, lalu juga listen. Listen. Karena paling tidak seorang sales biasanya untuk merekomendasikan produk yang paling sesuai, maka harus bertanya. Bertanya lalu menganalisa, menyimpulkan, lalu melihat juga ini apa kebutuhan orang-orang, karena berbeda ya kan. Ya. Segmen-segmen market merubah cara komunikasi kita. Oh, segmen premium. Kadang-kadang kalau segmen premium itu istilah diskon alergi. Karena mereka merasa diskon itu nggak banget. No. Saya juga gitu tuh. Dikasih diskon alergi. Oh, Kalau saya kan Kang Adi tahu kan, betul. nggak penting bagus, yang penting mahal. Ya. Ini target targetnya. Yang benar Tangannya begini tuh Mas. Ya. Oke. Orangnya modis ya. Modal diskon. Jadi keterampilan komunikasi, bicara caranya, yang kedua kontennya. Artinya, oh ini segmen katakanlah yang dari Kang Hari kalau udah bilang Samsung gitu ya, beberapa kali saya menghandle orang-orang yang beli TV 100 juta, kan kita mikir TV dibeli 100 juta ya, udah gitu ini pasti levelnya beda. Ada kalau orang beli handphone masih bisa digunakan untuk show off kan? Apa kabar lo? Sambil megang Apple-nya. Sehat. Wih, Apple terbaru, Samsung terbaru. Kalau TV bayangkan, TV siapa yang mau lihat kecuali dia gotong-gotong TV. Berarti ada pride yang levelnya berbeda. Cara bicaranya gimana? Oh, ternyata dia adalah tipe pengikut teknologi. Jadi TV tiap orang pasti beli dan yang desain simpel. Kalau datang pertama gini. Jadi ini closing juga simpel. Karena sudah dibangun oleh branding, oleh kepercayaan terhadap penjualnya. Tahun depan dia hanya mengatakan tahun ini Samsung mulai dengan Samsung ya, Samsung ya. Gimana ya ngomongnya? Udah tersebut ya. Mas, TV yang paling baru itu mana? Ini. Yang paling mahal? Ini. Ada yang paling mahal nggak? Stoknya nggak ada. Tapi ada nggak? Ada. Bisa inden? Tapi kita langsung dari Korea kan? Oke. Saya pesan itu. Berapa? 178 juta. Payment, apa namanya? Full payment. Bayangkan. 1 full payment. Kalau saya kan langsung chip. Pak, nggak bisa itu. Jujur sejujurnya termasuk kan? Ya. Oke. Thank you luar biasa Kang Andri. Teman-teman kita kasih applause buat dua orang. Terima kasih Kang Andri. Sudah kita ambil dari tempat kerjanya pagi hari ini dan sharing, dan mudah-mudahan ini juga kita doakan mereka supaya di tempat kerjanya, karirnya, terus juga sekarang mereka juga menjadi seorang trainer, menjadi seorang coach, juga punya masa depan yang gemilang yang semakin bisa mengubah kehidupan orang-orang sekarang. Mas Fahri, thank you. Terima kasih. Terima kasih.